Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan sehat selalu ya. Tetap semangat meskipun belajar di rumah. Dalam video pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah anak-anak, masihkah kalian ingat apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Baiklah, Ibu jelaskan lagi ya. Kalian bisa mencatatnya di buku tulis. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat penjelas yang dapat mendukung gagasan pokok itu sendiri. Sekarang sudah paham kan? Nah, sekarang kalian bisa melihat contoh menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks berikut ini. Suku bangsa yang terdapat di Indonesia sangat banyak. Berbeda suku, berbeda pula karakteristik setiap orangnya. Hal penting yang harus kita ingat adalah meskipun berbeda-beda suku bangsa, kita tetap satu kesatuan. Apabila kamu menerapkan sikap seperti itu, maka akan tercipta suasana damai dan kebersamaan. Nah, dalam teks tersebut kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sudah disampaikan sebelumnya bahwa gagasan pokok itu bisa kalian lihat di awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Nah, dalam teks tersebut gagasan pokoknya yaitu suku bangsa Indonesia sangat banyak. Nah, intinya di situ ya, inti dari bacaan itu. Lalu dijelaskan dalam kalimat selanjutnya. Berbeda suku, berbeda pula karakteristik setiap orangnya. Meskipun berbeda suku, kita tetap dalam kesatuan tanpa ada perbedaan apapun. Jika kita menerapkan sikap kesatuan, akan tercipta suasana damai dan kebersamaan. Nah, itu tadi contoh menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu bacaan. Selanjutnya, kalian perhatikan penjelasan dari Bu Yuli ya. Indonesia adalah negara kepulauan. Ada beribu pulau di wilayah Nusantara. Pulau-pulau itu membentang dari Sabang sampai Merauke. Dahulu orang Indonesia berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu bangsa Yunan. Kemudian mereka berpencar dan letaknya terpisah-pisah oleh alam, baik gunung, hutan, laut, maupun sungai. Sehingga terbentuklah berbagai suku bangsa. Suku bangsa tersebut memiliki adat istiadat dan budaya yang berbeda satu dengan yang lain. Di Indonesia terdapat lebih dari 300 suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia. Suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura adalah kelompok terbesar berikutnya di negara ini. Banyak suku terpencil terutama di Kalimantan dan Papua memiliki populasi kecil yang hanya beranggotakan ratusan orang. Suku-suku terpencil ini terancam punah, baik karena keadaan alam yang sudah berubah dikarenakan perambahan hutan atau bencana alam, juga karena perkembangan teknologi dan komunikasi. Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan yang ada terdiri atas keberagaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Suku bangsa merupakan sekumpulan masyarakat yang memiliki kebiasaan dan budaya yang sama. Selain memiliki keberagaman suku bangsa, Indonesia juga memiliki keberagaman alat musik daerah. Salah satu contohnya ada alat musik angklung yang berasal dari Jawa Barat.
Angklung dapat dimainkan dengan cara digoyangkan. Ketika angklung dimainkan, maka akan menghasilkan bunyi. Nah, alat atau benda-benda yang menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Kalian dapat menemukan berbagai macam sumber bunyi yang ada di kehidupan sehari-hari. Contohnya, ada burung yang berkicau di angkasa. Yang kedua, ada suara tukang bakso yang lewat di depan rumah kalian. Yang ketiga, suara gemercik air ketika hujan. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh sumber bunyi yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita beralih ke cerita berikut ini. Perhatikan cerita berikut ini ya. Anak-anak, kalian sudah mengetahui bukan? Jika Indonesia itu terdapat berbagai macam keberagaman. Ada keberagaman suku, keberagaman bahasa, keberagaman alat musik daerah, dan ada juga keberagaman agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Ada agama Islam, agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Walaupun di Indonesia terdapat banyak sekali agama yang dianut oleh penduduknya, kita harus menanamkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari dengan cara Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian ya. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.